di dalam rumah Tuhan, kita ingin memuji Dia dan akan mendengar firman-Nya. Sebelum kita melakukan semuanya, kita berdoa lebih dulu dan kita masuk dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa, di pagi hari ini Engkau antar kami ke dalam rumah-Mu yang kudus untuk memperingati hari Sabat-Mu. Kami percaya ya Bapa bahwa bukan karena keinginan kami, tapi Engkau yang menuntun kami sejak dari rumah sampai ke tempat ini tiada kekurangan satu apapun. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Bapa, kami ingin memuji Engkau di dalam kekudusan-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Sucikan kami biar kami layak menghampiri Engkau di pagi hari ini di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memperingati hari Sabat-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, tuntunan-Mu, bimbingan-Mu sepanjang kebaktian kami pagi ini. Bapa, kawan-kawan kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau menyertai mereka di dalam perjalanannya. Dan Engkau sampaikan di tempat ini tiada kekurangan satu apapun, sehingga kami dapat memuji Engkau bersama-sama. Bapa, kawan-kawan kami yang akan memimpin puji-pujian, dan kepada Bapa Gembala yang akan memberikan firman-Mu, sertai mereka ya Bapa. Tuntun mereka agar mereka semua melakukannya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ajari kami untuk taat dan patuh kepadamu ya Yesus. Dan Engkau ampuni salah dosa yang kami telah berbuat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memulai semua kegiatan kami di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita masih masuk hari Imlek ya. Kyonghi semuanya. Kyonghi sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Biarlah tahun ini menjadi tahun berkat buat kita semuanya. Amin. Semuanya kita serahkan dalam tangan Tuhan. Nanti sampai akhir tahun kita boleh sehat. Semua karena kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Bapa. Kita akan siapkan ibadah kami Tuhan. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Engkau memimpin kami. Amin. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Mari katakan bersama-sama, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
indah Tuhan. Yang kau pikirkan tentangku takkan selami bagiku. Katakan sungguh besar Tuhan. Sungguh indah. Haleluya. Kau sungguh indah buat kami Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur menyala seperti Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah. Katakan sekali mari bahkan duduk Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Amin. sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah. Katakan sekali jemaat sungguh besar. Sama-sama katakan. Sungguh besar Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama katakan sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, takkan selami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, oh sungguh besar.
Pacai, Sinian Kailon, Seri. Boleh berikan salam ucapan Imlek ke kiri kanannya. Semoga kita semua diberikan berkah, rezeki yang berlimpah, kesehatan semuanya ya, sejahtera. Amin. Kita angkat pujian, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin saudara. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihat
Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya mengundang para petugas kolektor untuk bersiap, kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih di saat siang hari ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan saat ini kami rindu untuk memberi persembahan. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang nanti akan kami berikan, memberkati gereja kami, memberkati jemaat Tuhan kami. Kami bersyukur, kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari memberi dengan sukacita. Siapkan hati dan pikiran kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sama-sama renungkan pujian ini. Karena semua yang terbaik adalah pertolongan dari Tuhan. Amin. Amin, Yesus.心安心。
pertolonganmu. 主恩手帮助，如其奥妙神奇，你已迷住了我的心，如其我羚羊，赤目仰望你，我能体会你伟大的爱。 Mari Bapak Ibu kita nyanyikan dari awal. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di sini tanganmu pertolonganmu juga selalu lebih awal sensi, Kau tak menjilat hati. Silakan teman-teman berdiri. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mulia Cu-Mu yang wangi, menanti Hui-Ni Wei Ta De Ai. Pada minggu ini berbarengan dengan perayaan Imlek budaya Tionghoa. Gerejamu ikut terlibat mensyukuri akan berkat dan perhatian Tuhan. Memberkati umatmu dengan limpah. Memelihara umatmu dengan panen raya. Kami syukuri Tuhan tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu untuk berkat-berkat yang Kau berikan, perlindungan, kebaikan, pertolongan-Mu. Kiranya rasa syukur ini terus mengikuti perjalanan hidup kami sepanjang waktu. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan berbicara bagi kami saat ini berhubungan dengan budaya Tionghoa. Salah satu acara yang harus kami pahami bersama. Beri kami paham hikmat agar kami mengerti dan mentaatinya juga.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kyuhi saudara, buat saudara yang ikut merayakan Imlek, baik jemaat di atas dan di bawah, kita berharap saudara semua sehat. Kami merasa kehilangan dengan berpulangnya Leo Yusi. Tentu Leo bukanlah jemaat biasa tapi juga teman main. Bapak Ibu sudah tahu ya, Leo sudah berpulang pada Senin kemarin. Jangan salahkan pingpong ya Bapak Ibu. Setelah Leo meninggal, maka tidak boleh lagi main pingpong. Enggak juga ya, kokonya Yanto malah nggak main pingpong. Kokonya Yanto meninggal juga di restoran. Sedang duduk pesan makanan, merosot, jatuh. Enggak main apa-apa, malah mau makan, meninggal. Hendra jemaat kita sedang tidur, juga meninggal. Jadi bukan sarana tapi ada penyebab lain yang mungkin tidak terkontrol oleh kita. Ibu bapak yang terlalu usia di atas 40-50 kontrol baik-baik kesehatan saudara, tekanan darah, ya kemudian pembuluh darah jantung, diabetes saudara, kolesterol saudara, itu jadi penyebab memperpendek usia Bapak Ibu. Jangan abaikan itu Bapak Ibu. Ya, jangan abaikan itu. Yang sudah saya sebutkan 4 itu, makan yang sehat, stres mana? Duren gitu ya, stres ya duren, makanan sehat itu. Makanan sehat itu yang gratis-gratis Bapak Ibu. Tidur yang cukup, Dokter Sinta bilang bukan berapa lamanya tapi kualitas tidur, nyenyaknya tidur itu penting. Kalau Anda tidur 12 jam tapi nggak bisa tidur nyenyak juga kan nggak ada gunanya, guling sana gitu ya. Kemudian yang ketiga, berdoa supaya Anda mengurangi stres. Berdoa itu bukan hanya mengandalkan Tuhan, tapi juga secara kejiwaan mengurangi stres. Karena dengan berdoa Anda percaya Tuhan tolong, gitu kan? Ya. Stres itu terjadi karena Anda merasa Tuhan nggak tolong, nggak ada jalan keluar. Itu kan bikin stres tuh Ibu Bapak. Dengan berdoa Anda percaya, aku percaya Tuhan pasti tolong gitu. Nah yang keempat, tadi apa tuh? Olahraga. Justru olahraga. Tubuh saudara mesti diolah raga saudara dengan baik. Ya. Saya sudah biasakan di Palem, kebetulan ada sarana itu, Citra 8 itu buat jogging track gitu di pinggir danau. Itu bagus banget menurut saya. Perumahan Jakarta Barat belum ada jogging track sebagus Citra 8. Selain ada jogging track, ada danau, ada kafe, banyak restoran. Minta ampun dah, dari makanan Jepang sampai makanan biasa gitu. Oke, ya jadi Citra 8 bagus untuk jalan. Hah? Ada airport lagi, ada sering kali pesawat turun gitu, bawa. Baiklah, jadi kalau Anda punya sarana ini dipergunakan dengan baik. Kadang maaf ya Bapak Ibu, saya berpikir begini. Kenapa ya Tuhan gak pelihara, gak jaga anak-anak Tuhan ya? Saya teliti cukup lama, mudah-mudahan Anda setuju dengan pandangan saya. Ini pandangan ya. Hidup ini menurut saya sudah ada aturan mainnya. Tuhan itu telah meletakkan sebuah aturan secara alami. Maksud saya begini, hidup ini harus dirawat secara alami. Kalau Anda lalai, kalau Anda tidak mengikuti aturan kehidupan, aturan mainnya, Anda sendiri mengalami dampaknya. Umpamanya Anda sering makan telat, tapi doanya banyak, juga pasti sakit. Paham nggak Bapak Ibu? Anda doanya banyak tapi makannya sedikit, telat, ya tetap kena sakit mah. Jadi secara alami Tuhan biarkan berjalan baik. Jadi jangan dikit-dikit Tuhan minta tolong, tapi ikuti jalan kehidupan ini secara alami. Mungkin Anda kemudian tanya, kalau gitu kapan Tuhan tolong saya? Kapan mujizat terjadi? Kayak anak-anak mau ujian gitu ya, atau ada tugas tertentu, aduh Tuhan tolong. Tuhan bilang, aku biarkan kamu, kerjakan sendiri. Secara alami itu akan membentuk kita. Dari kapan Tuhan menolong kita? Nah tadi pujian yang terakhir tuh bagus tuh. Ketika aku tak sanggup lagi, di situ pertolongan Tuhan.
Paham saudara? Jadi ada dua cara. Tuhan izinkan kita berjalan secara alami, entah kesehatan, masa depan, kehidupan, kebutuhan. Itu berjalan secara alami. Yang enggak kerja jangan makan. Firman Tuhan bilang begitu. Jadi secara alami orang mau makan harus kerja. Tidak datang tiba-tiba dari surga sekarung beras melibat. Saudara, tidak gitu. Kerja secara alami. Berjuang. Ketika Anda telah berjuang tentang apapun juga Anda boleh jalan buntu, di situ baru terjadi pertolongan Tuhan. Untuk lebih lanjut khotbah ini saya akan sampaikan nanti di minggu-minggu berikutnya ya Bapak Ibu ya. Saya sudah gumuli cukup lama tentang makna ini, Kapan sih Tuhan melakukan mujizatnya? Kapan sih Tuhan melakukan pertolongannya? Ya, itu kurang lebih temanya yang akan disampaikan. Hari ini berhubungan dengan Imlek, sudah banyak hal-hal budaya yang ingin disampaikan. Sekarang saya mau ambil yang secara umum tentang kremasi. Kremasi secara umum dilakukan oleh banyak orang turunan Tionghoa dan orang-orang beragama lain. Sehingga ada gereja-gereja yang belum mau menerima pemakaman secara kremasi. Bahkan ada jemaat juga yang belum setuju kalau dilakukan kremasi. Hal pertama yang mengejutkan saya adalah ketika teman baik dari GBI Cimahi itu hamba Tuhan. Cukup lama dia melayani, sudah 60 tahun. Meninggal minta dikremasi. Saya sedikit terkejut karena waktu itu saya punya pandangan. Karena ketua sinode kami berkata kami tidak melayani pemakaman kremasi. GBI waktu itu menolak kremasi. Jadi ketika hamba Tuhan ini di GBI melakukan kremasi, saya merasa kok gitu ya, kok hamba Tuhan dibakar ya matinya. Nah belakangan ini kita didengar juga atau kedengaran seorang hamba Tuhan yang menurut saya sangat luar biasa. Juga meninggal di kremasi. Waktu saya berangkat mengikuti seminar di LA, waktu itu LA belum kebakaran Bapak Ibu. Di perjalanan itu banyak pendeta-pendeta Protestan. Dari 250 pendeta yang ikut ke Amerika, sebagian besar itu dari gereja-gereja Protestan. Kita berdebat di bus tentang kremasi. Sebagian besar pendeta-pendeta Protestan itu setuju dengan kremasi, lalu dia memberikan alasan yang membuat saya masuk akal juga. Dan alasan ini yang akan saya uraikan nanti dalam khotbah hari ini. Anda punya pandangan seperti apa? Kremasi dilarang, sebagian dari kita masih punya anggapan-anggapan tertentu, nanti saya uraikan. Mengapa kita keberatan ya jika ada seorang melakukan pemakaman kremasi? Mari saya ajak saudara untuk melihat lebih jauh. Jadi mudah-mudahan, dengan penjelasan saya ini, pandangan Anda bisa berubah. Dasar yang menjadi perdebatan adalah dalam Pengkhotbah 12 atau Kejadian 3 yang mengatakan begini. Debu kembali menjadi tanah. Lihat ya, ada dua kalimat, ada debu, ada tanah. Seperti semula, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan, ada yang memberikan. Memang kita semua tahu dalam Kejadian ketika manusia pertama kali diciptakan dibentuk oleh tangan Allah dari tanah. Makanya manusia pertama disebut Adam. Adam itu artinya manusia tanah. Hawa itu manusia diciptakan dari tulang. Jadi bukan nama. Dalam bahasa Ibrani itu artinya manusia tanah dan manusia yang berasal dari tulang. Tubuh kita diambil dari tanah. Ternyata dalam Pengkhotbah disebutkan debu dan tanah itu disejajarkan. Nanti saya jelaskan lagi, saya cari di Google ternyata tanah dan debu itu ada bagian yang sama. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 19 disebutkan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Dari situ engkau diambil karena engkau debu. Jadi di atas disebut tanah, di bawah disebut debu. Dan aku kembali menjadi debu. Pengulangan kata debu dan tanah itu sinonim sama dalam kalimat firman ini. Saya ingin ingatkan kepada saudara sebelum melangkah jauh, saya ingin ingatkan upacara apapun yang terjadi pada kehidupan kita, jika keadaan berbeda atau keadaan memaksa, tidak akan mengubah keselamatan kita.
Saya ulang lagi. Upacara pemakaman tidak akan mengubah keselamatan seorang anak Tuhan. Umpamanya, saya melakukan misi, kemudian saya tersesat di hutan. Di hutan kemudian saya diterkam binatang buas. Maka keselamatan saya nggak diupacarakan dengan agama Kristen. Keselamatan saya tidak akan hilang. Ada lagi yang begini, seorang anak secara diam-diam percaya Yesus. Minta dibaptis karena orang tuanya berbeda agama. Kadang-kadang kita gereja suka berkata gini, sebelum dibaptis kamu minta izin ya sama papa mama ya, supaya kita nanti gereja nggak dituntut. Tapi karena orang tuanya kekeh keras, tidak mengizinkan anaknya, anak sendiri begitu rindu ingin ikut Tuhan, dibaptis secara diam-diam. Sesuatu terjadi pada anak ini beberapa waktu kemudian dan akhirnya anak itu meninggal. Keluarga besarnya non-Kristen, Konghucu dan Buddha. Ketika anaknya meninggal, tentu keluarganya berkata, saya akan kuburkan sesuai dengan agama kami. Pendetanya datang ke rumah. Ibu, susu, anak ini sebelum sudah kami baptis. Sudah percaya Tuhan. Wah, tentu akan terjadi kemarahan ya. Pendetanya nggak punya hak untuk menentukan upacara anak itu. Yang punya hak adalah keluarganya. Kan secara hukum begitu ibu bapak. Dan terpaksa pendeta mengalah. Pendeta nggak bisa ngotot karena itu bukan anaknya. Upacara dilakukan dengan cara agama lain. Apakah anak itu kehilangan keselamatan? Tidak. Jadi sekali lagi kita menyimpulkan upacara apapun tidak akan mengubah keselamatan kita. Jadi kalau begitu, andaikan seorang Kristen dikremasi juga tidak akan mengubah keselamatannya. Maka disimpulkan seperti itu. Bukankah ada begitu banyak pada saat jadi kerusuhan, dari kebakaran. Ada sedikit orang-orang Kristen yang ikut jadi korban. Ya, tewas karena kebakaran itu. Kita semua mengakui hal terpenting dari akhir kehidupan kita adalah keselamatan. Lukas 16 telah menggambarkan di situ ada makna tertentu. Si kaya mati lalu dibawa ke alam maut. Dan di alam maut dia minta setetes air, maka ia tidak menerima. Kesimpulannya bahwa kekayaan sebesar apapun tidak bisa membeli dan membayar keselamatan. Maka disimpulkan hal yang terpenting saat manusia terakhir menghadap pengadilan Tuhan adalah keselamatan. Semua yang dimiliki di bumi ini akan ditinggalkan. Keselamatan akan terbawa sampai pada kekekalan. Keselamatan itu terjadi adalah ketika seorang sadar masih hidup dan mengambil keputusan bertobat, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, keselamatan itu. Jadi setelah mati, maaf sekali lagi kalau gereja kita tidak ada sembahyang untuk mengubah orang berpindah dari neraka ke surga. Sembahyang buat orang mati, yuk kita doakan supaya dia dipindahkan Tuhan. Tidak bisa lagi, tidak ada keputusan lagi. Keputusan itu saat ini ketika manusia masih hidup dan sadar memutuskan dia terima Yesus atau tidak. Mau ditebus dosanya atau tidak. Jadi keselamatan itu adalah ditentukan saat dia masih hidup. Setelah mati tidak akan ada perubahan. Dulu ada pendeta GBI, saya nggak sebutkan namanya, dia bilang mari kita berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan pendeta itu mempraktekkan memanggil arwahnya pulang. Memanggil arwah dari alam akhirat untuk balik masuk ke dalam salah satu tubuh anggota keluarga. Setelah kesurupan anggota keluarga itu dibaptiskan, diinjili dan dibaptiskan untuk diselamatkan. Itu praktek spiritisme yang membahayakan Bapak Ibu. Setan bisa memanipulasi orang. Anda kan tidak pernah tahu yang masuk ke dalam tubuh orang itu apakah betul arwah orang yang meninggal atau roh setan menyerupai arwah itu. Dan akhirnya pendeta itu dipanggil ke sinode. Kami menjelaskannya, karena dia kekeh terus akhirnya dikeluarkan dari GBI. Sekarang tidak lagi ada di GBI, tidak tahu di mana. Sekali lagi keselamatan itu terjadi saat kita masih hidup dalam keadaan sadar, bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Setelah kematian, anggota keluarga atau orang-orang sekitarnya yang akan mengurus upacara pemakaman.
Kalau kebetulan anggota keluarganya Kristen, ya kita bisa minta. Sebagai hamba Tuhan saya meminta untuk kita upacarakan secara terhormat, secara Kristiani. Tapi kalau anggota besar keluarganya non-Kristen, kita harus menyerahkan kepada mereka. Tidak bisa ngotot dan memaksa untuk melakukan upacara Kristen walaupun kita menunjukkan kartu baptisannya. Paham Bapak Ibu? Baik. Di makam secara kremasi, ini belum lazim buat orang Kristen, tapi sudah banyak dilakukan. Ada orang-orang atau gereja yang langsung mengatakan, maaf kalau kalian dikremasi, gereja kami menolak untuk melayani. Jadi dari upacara penghiburan sampai pemakaman lepas tangan gereja. Ada yang begitu, jadi kasih tegas. Karena katanya doktrin gereja kami melarang. Tapi ada yang mulai luas. Saya mengikuti perkembangan khusus di GBI ya, mulai luas. Oke, kita layani. Dari penghiburan pertama, kedua, sampai pada pelepasan jenazah. Sampai nanti di pemakamannya kami lepas tangan. Karena itu dilarang oleh sinode kami. Itu yang kedua. Dan yang sekarang sudah mulai lebih luas lagi. Karena dasar-dasar atau alasan-alasannya dapat dijawab. Dapat disanggah. Seperti yang nanti saya jelaskan ke saudara. Alasan-alasan orang keberatan dapat kita jawab. Umpamanya salah satunya, kan kalau dibakar tanda Tuhan marah. Api itu kan lambang murka Tuhan. Pertanyaannya, apakah Tuhan memang murka selalu dengan api? Nanti kita tunjukkan dalam Alkitab. Ternyata Tuhan bisa murka dengan cara-cara, bukan hanya api, dengan air. Ya, dengan air, dengan kuburan malah Tuhan bisa marah. Tuhan bisa murka dengan cara membelah tanah untuk menguburkan umatnya. Jadi tidak Alkitabiah kalau mengatakan bahwa jika dikremasi tanda Tuhan marah. Tuh. Nah, kalau Anda tanya bagaimana gereja kita? Saya sendiri secara pribadi membolehkan. Tidak mengharuskan tapi mengizinkan. Mau dikremasi, ayo kita layani. Mau dikubur, kita layani. Alasan-alasan orang-orang Kristen dan gereja yang tidak setuju dengan kremasi. Ini begini alasannya. Yang pertama, mereka bilang kremasi itu bukan ciri kekristenan. Coba kita teliti lebih jauh. Ternyata dalam 1 Samuel 3:1 itu pernah terjadi. Mayatnya Raja Saul itu dibakar. Mayat Raja Saul dan anak-anaknya dibakar justru. Setelah Saul kalah perang dan Saul bunuh diri, anak-anaknya terbunuh dalam medan perang, itu mayatnya kan digantung oleh orang-orang Filistin. Dan sebagian tentara Israel yang mendengar itu dengan gagah perkasa mengambil jenazahnya. Lalu dibawa pulang ke Gilead. Kemudian di Gilead dibakar. Dibakar, Raja Saul itu dibakar dengan anak-anaknya, Yonatan termasuk diantaranya. Jadi upacara kremasi atau pembakaran jenazah itu juga dilakukan di perjanjian lama sudah ada. Oke, jadi terjawab ya. Yang kedua, Alkitab katanya menulis, betul juga. Alkitab menulis nabi-nabi, rasul-rasul, Tuhan Yesus sendiri dikubur. Saya kebetulan sudah sering ke Israel, jadi menemukan kuburan mereka seperti kuburan Daud. Kan ada kuburan Daud, kuburan Yeremia, kuburan Zakaria, kuburan Lazarus, kuburan Yesus. Saya juga sudah lihat, mereka dikuburkan. Sekarang pertanyaannya, apakah dikuburkan di Israel itu sama seperti dikuburkan dengan kita? Gali lubang, lalu kemudian mayat dimasukkan, dibenam dengan tanah. Bukan Bapak Ibu. Bukan begitu. Yang benar gimana? Kan kita sering kali merayakan pada Jumat Agung. Ada goa berlobang. Atau kalau goa itu belum berlobang, digali lubangnya supaya lebih mendalam. Di dalam goa itu ada semacam batu buat tempat tidur. Lalu kemudian jenazah itu yang di kain kafan. Kan Yesus begitu, mayatnya dibungkus dengan kain kafan, diikat kepala dan kakinya, ya, kemudian ditidurkan di atas batu itu, bukan dikubur, bukan dibenamkan. Lalu lubang kubur itu ditutup sama batu yang bulat yang besar itu. Kurang lebih seperti ini. Ditaruh tuh mayatnya di sini. Ini pintunya ya, masuk ke dalam. Ini sini tempat meletakkan mayatnya. Nah ini kuburan itu tinggal kain kafan.
Jadi mayat ini mengering dan hancur di sini di atas batu ini. Nggak dibenam sama tanah. Begitu. Dua-duanya, Anda masuk ke kuburan di Yerusalem versi Katolik dengan Protestan sama, diletakkan. Bukan dibenam dengan tanah. Bukan. Nah belakangan karena goa-goa seperti ini makin habis, maka orang Yahudi mengambil jalan lain. Baru dikubur, digali lubang, ditanam. Gitu. Ada lagi sedikit tambahan biar Anda tahu bahwa orang Yahudi punya keyakinan bahwa mereka menunggu Mesias. Mereka tidak terima Yesus sebagai Mesias, mereka menunggu Mesias yang lain. Menjadi Mesias pertama kali datang. Kalau Yesus bagi kita Mesias yang kedua kali datang kan? Kedua kali, bukan kedua Mesias, tapi kedua kali. Dari kota Yerusalem yang besar itu ada tembok yang mengelilingi. Dulu kan berguna untuk membentengi dari musuh-musuh. Nah tiap tembok ini ada pintu gerbang. Saya lupa ada 7 atau berapa begitu. Nah salah satu pintu gerbangnya namanya pintu gerbang emas. Ada pintu gerbang domba, ada pintu gerbang sampah, ya, ada banyak pintu gerbang. Salah satu yang paling terkenal pintu gerbang emas. Pintu gerbang emas ini dipercaya nanti kalau Mesias akan turun, akan datang, dia masuk ke pintu gerbang itu. Lalu masuk ke dalam menembus kota Yerusalem. Lalu di dalam kota Yerusalem dia akan memimpin jadi imam besar. Jadi imam besar. Dengar baik-baik. Kalau dia datang memimpin menjadi imam besar di dalam bait Allah itu, maka harus ada bait Allah yang dibangun. Dulu ada bait Allah, kan dirobohkan, sekarang jadi masjid. Nah, kalau nanti sampai Mesias datang, maka harus dipersiapkan dulu bait Allah itu. Jika sekarang yang ada cuma masjid, maka masjid itu harus dirobohkan dan dibangun kembali bait Allah. Ketika orang-orang Islam menguasai Yerusalem, kan pernah ya, salah satunya Raja Panglima Salahuddin itu, dia pernah menguasai itu. Karena mereka tahu akan legenda ini atau cerita ini, maka mereka menutup pintu gerbang itu supaya Mesias tidak masuk. Jangan sampai merobohkan masjid yang ada. Jadi pintu gerbang itu sekarang sudah ditutup di tembok supaya Mesias tidak masuk lewat situ. Cerita kedua, kalau Mesias tidak datang melewati pintu gerbang itu, maka orang yang dilewatinya, orang itu adalah kuburan. Kalau dia melewati pintu gerbang itu dan orang-orang yang dikubur, lembah Yordan namanya. Jadi di depan pintu gerbang emas itu ada lembah Yordan. Lembah Yordan itu sekarang jadi kuburan massal. Dan itu kuburan termahal di dunia. Karena tanahnya mahal. Kenapa mahal? Karena mereka mempercayai kalau mereka dilewati maka mereka akan bangkit lebih dahulu. Itu mitos kedua menurut saya. Sehingga kuburan di tempat itu, tanah di situ berlomba, orang-orang Yahudi berlomba untuk bisa ditanam di situ atau dikubur di situ. Dan karena mahalnya harga tanah di sana, yang bisa dikuburkan hanya orang-orang Yahudi yang kaya. Jadi sepanjang lembah Yordan itu kuburan semua. Di seberang lembah Yordan itu ada gereja bangsa-bangsa. Gereja bangsa-bangsa. Di sebelahnya ada Taman Getsemani, di mana Yesus pernah bergumul ya bersama muridnya. Kurang lebih begitu ceritanya. Dan antara sebelah dengan sebelah itu ada jalan besar. Bapak Ibu, jadi kesimpulan kita, Yesus bukan dikubur. Yesus dimasukkan ke dalam goa. Maka kalau ada orang menolak kremasi Yesus dikubur, menurut saya kurang tepat juga. Yesus tidak dikubur. Yesus dimasukkan ke dalam goa. Jika kita ingin menuruti cara seperti itu, maka mestinya orang Kristen semua dimasukkan dalam goa. Jadi Tarsan kita semua ya. Dia akan masuk ke dalam goa Tarsan. Nah yang begini-begini nih alasan-alasan atau apa ya, dalil-dalil yang menyanggah itu harus dijelaskan lebih jauh. Yang ketiga, tadi setelah goa penuh baru dikuburkan ke dalam tanah. Sehingga tanah itu bukan model kuburan rasul-rasul dan Yesus, bukan. Model orang-orang biasa yang sudah gak kebagian goa tadi. Katanya kremasi kan dibakar. Itu tanda Tuhan murka. Sebab api itu tanda murka. Neraka kan tanda Tuhan marah. Tanda orang berdosa tinggal di sana. Sodom Gomora kan dibakar Tuhan. Keluarga Akan yang mencuri perabot-perabot milik Tuhan dibakar juga oleh Tuhan.
Sekarang pertanyaannya, apakah memang Tuhan marah selalu dengan api? Tidak, tidak selalu. Baca Alkitab dengan baik. Tuhan marah menggunakan banyak cara. Jadi kalau dalilnya dibakar itu Tuhan marah, tidak beralasan atau berlebihan. Lalu yang kelima, dengan kremasi, katanya alasan kelima. Nanti khawatir di akhir zaman, waktu terjadi kebangkitan, kan jadi abu, bagaimana Tuhan membangkitkan? Nah kebanyakan orang berpikir gini, namanya kebangkitan berarti masih ada tubuhnya di dalam kubur tuh. Jadi hanya yang dikubur saja yang akan dibangkitkan Tuhan, karena masih sisa kuburan, masih ada sisa mayatnya. Saya coba baca lagi secari tahu, berapa lama sih kalau daging mencair, tulang berapa lama bisa hancur? Kurang lebih 7-12 tahun tulang akan hancur, habis dengan tanah. Di atas 12 tahun tulang-tulang akan habis. Menurut di Google beritanya begitu. Kalau 20 tahun pasti habis. Jadi kalau yang dikubur di atas 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun nggak dibangkitkan Tuhan dong, karena nggak ada sisanya lagi dari tubuh itu. Nah, kan jadi nggak bisa dijawab lagi Ibu Bapak. Nanti saya jelaskan tuh jawaban kelima. Apakah betul Tuhan membangkit dengan tubuh yang baru melalui tubuh yang lama? Nah, nanti kan dijawab. Ya, lihat senyawanya, lihat kimianya. Tanah dengan debu itu beda atau tidak? Kan begitu. Kalau sama, jangan sampai muncul kalimat tadi. Nah, tubuh kan dari tanah harus kembali kepada tanah, maka bisa dikubur. Kalau dibakarkan tubuh dari tanah kembali jadi debu. Emang debu sama tanah beda? Di dalam Kejadian tadi kita baca sudah. Nah, untuk hal ini saya coba beri jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, pembakaran jenazah bukan hanya ciri non-Kristen. Tadi sudah saya jelaskan 1 Samuel 31, Raja Saul dan anak-anaknya dibakar. Tubuhnya dibakar karena sudah sempat digantung, dibunuh, mulai membusuk, ya dibakar. Bakar. Yang kedua, Alkitab itu diam sebetulnya. Kalau Anda ingin menafsirkan sesuatu, ada 3 teori yang mesti diikuti, kata Dr. Yonatan. 1, Alkitab bicara keras. Alkitab abu-abu dan Alkitab diam. Apa maksudnya Pak? Alkitab bicara keras seperti Yesus satu-satunya juru selamat. Itu keras. Aku adalah jalan keselamatan dan hidup, tak seorang pun sampai kepada aku kecuali tidak seorang pun sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Itu jelas dan tegas. Kita nggak usah ragu untuk mengatakannya. Kisah Rasul mengatakan 4:12 juga, di golongan ini tidak ada nama lain, di dalam nama Yesus engkau dapat diselamatkan. Jelas banget. Nggak usah ragu. Apa betul ya Yesus juru selamat ya? Saya diam aja dah. Nggak usah begitu. Karena jelas, karena tegas. Dia satu-satunya Tuhan yang jelas. Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Nah itu ayat yang jelas. Tapi ada ayat lagi sedikit abu-abu. Contohnya gini. Kalau satu orang diselamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan. Itu abu-abu. Maksud saya, coba lihat realita. Ada orang percaya satu orang sekeluarga, tapi enggak satu keluarga langsung selamat. Saya banyak kubur anak-anak remaja Kristen, tapi keluarganya sampai dia mati tetap enggak Kristen. Artinya ayat itu tidak otomatis terjadi. Tidak otomatis terjadi. Ada banyak faktor nanti sebagai apa? Sebagai alasan. Ya, jadi kalau satu orang selamat, seisi rumah akan selamat, enggak otomatis. Nah itu namanya ayat abu-abu Bapak Ibu. Ada yang ayat diam. Ngomong enggak, diam saja. Nah termasuk ayat ini. Kremasi itu Allah diam. Coba baca Alkitab. Sudah yang sudah baca Abra berulang-ulang. Baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang melarang satu ayat pun orang dibakar. Tapi juga tidak ada ayat yang memerintahkan untuk dikremasi. Paham enggak? Diperintahkan enggak? Dilarang enggak. Jadi kalau diperintahkan tidak, dilarang tidak, diam artinya. Ya boleh saja dong gitu. Enggak ada larangan. Tapi juga tidak ada perintah. Kenapa begini? Nah, kenapa begini? Kan Allah Maha tahu Bapak Ibu. Kenapa Alkitab diam tentang kremasi? Tidak ada yang memerintahkan dalam ayat itu, tidak ada yang melarang. Karena Allah tahu cara mati seseorang itu macam-macam. Karena Allah tahu
Umatnya akan mati dengan keadaan yang berbeda dan situasi yang berbeda. Contoh, mamanya. Ada orang yang meninggal karena dimakan binatang buas. Sorry ini multimedia, tolong bantu. Dimakan binatang buas. Dulu orang-orang Kristen di zaman Romawi diadu dengan singa. Singa dibiarkan tidak makan lalu dilepas untuk memakan orang-orang Kristen. Masih ingat gak cerita itu? Habis ditelan, gak ada upacara. Nah, Allah tahu itu. Lalu Allah murka, Allah marah, Allah tidak suka. Justru dia pahlawan iman. Jadi makanya Alkitab diam. Tidak memberitakan harus kubur ya. Nah yang dimakan binatang buas kan gak bisa dikubur. Banyak misioner yang mati di hutan-hutan juga diterkam oleh binatang buas. Nggak ada upacaranya, Alkitab diam. Sekali lagi, karena upacara tadi tidak menentukan keselamatan seseorang. Ada lagi cerita yang lain adalah orang yang mati tenggelam. Kemarin ini, tahun yang lalu kalau nggak salah, ada banyak jemaat dari Surabaya. Kebetulan saya sering khotbah di gereja itu. Satu kapal itu ada 30 jemaat. Jemaatnya dari Surabaya. Saya kenal gereja itu karena punya jemaat banyak. Kan dari Surabaya mau terbang ke Singapura, jatuh di Pangkalan Embun. Masih ingat nggak? 170 lebih penumpangnya. 30 itu ada jemaat satu gereja. Pendetanya datang ke Jakarta dan bikin ibadah di bandara. Saya pengkhotbah di sana tiap bulan dulu. Jadi saya kenal langsung yang mati enggak, tapi saya tahu itu jemaatnya gereja. Saya dulu banyak mengajar di AIP, Akademi Ilmu Pelayaran di Jembatan Batu AIP. Dulu masih ada AIP kan, saya ngajar doktrin di sana. Dan saya banyak memimpin kebaktian Angkatan Laut. Dan mereka berapa bulan sekali itu berlayar. Ada Manado, ada orang Ambon. Dia bilang, Pak, kadang-kala kami juga nggak pulang Pak, jadi doakan kami ya. Nggak pulang artinya bisa meninggal di jalan. Dan itu pernah terjadi. Teman saya itu meninggal di jalan. Jadi kapal itu kan dari Jakarta ke Amerika mengangkut melalui shipping kan, jadi dituntun oleh tenaga-tenaga AIP itu. Salah satunya meninggal kena serangan jantung. Meninggal, lalu apa kapalnya balik lagi? Ya enggak lah ibu bapak, udah setengah jalan. Jadi gimana caranya? Sudah diwanti-wanti, akan ditenggelamkan. Ya toh, mayatnya diupacarakan di situ, lalu diikat, dikasih pemberat. Di kapal itu pasti ada pemberat, disiapkan. Untuk ditenggelamkan. Tenggelamkan ya dimakan ikan semua. Gak ada upacaranya ibu bapak. Nah, Tuhan tahu ini bisa terjadi di zaman kita sekarang. Alkitab makanya diam. Tidak harus mengharuskan harus dikuburnya. Nah bagaimana mungkin orang di tengah jalan, di tengah laut harus dikubur. Kan gak mungkin bapak ibu. Paham maksud saya? Belum lagi yang meninggal karena kebakaran. Ya, kerusuhan Mei 5 tahun yang lalu, 5-6 tahun lalu banyak ratusan bahkan ribuan orang yang mati di mal-mal, ya di toko-toko, orang digelodok saja beberapa orang meninggal, tuh nggak ada upacaranya gimana? Dihangus jadi arang. Atau orang-orang Kristen yang tinggal di negara-negara kecil kan juga menguburkan kan mahal, seperti Singapura, Hong Kong, Jepang. Bahkan di Bali sendiri, saya kan saudara datang berulang-ulang. Teman-teman hamba Tuhan di Bali, kita ketemu. Saya bilang bagaimana bro menguburkan jenazah kalau meninggal. Kami tadinya kan dapat minta izin pemerintah setempat untuk membeli tanah bersama dari tempat kuburan. Gak dapat izin oleh pemerintah Bali. Termasuk Pak Arifin kalau gak salah. Jadi kami datang ke kuburan yang lama. Yang dulu sempat dapat izin. Jadi kubur yang di atas 10 tahun kami minta izin kepada keluarganya. Boleh nggak kami pinjam tempatnya. Jadi yang lama digali, diambil tulang-tulangnya dimasukkan dalam kain. Yang lama itu lubangnya dipakai untuk jenazah yang baru. Tulang-tulang yang lama dipindahkan di samping kuburan itu nggak dibuang. Begitu caranya. Tapi pertanyaannya sampai berapa banyak bisa menampung kuburan tumpangan? Nah kan susah Bapak Ibu. Nah kalau di Singapura, di Hong Kong, tanah susah dan mahal, tidak ada jalan lain. Ya apa kan? Dikremasi.
Di Bali sama, kalau kamu nggak sanggup pakai upacara ngaben, nunggu. Kayak di Toraja juga, nunggu. Nunggu sampai ada orang kaya meninggal, mau ngaben, numpang ini, nebeng, ikut. Dingabenkan bersama. Atau urunan bersama. Setelah meninggal beberapa orang, digabung jadi satu. Biaya ngabennya cukup mahal. Dengan cara kremasi lagi. Cara kedua, pemerintah Bali mengatakan jika tidak mau dikremasi, dikuburkan ke Pulau Jawa. Jadi dari Bali dipindahkan ke Pulau Jawa yang masih memiliki tanah yang luas. Di Hong Kong banyak orang Kristen, di Singapura juga banyak kan Kristen. Ya, Jepang juga banyak orang Kristen. Nah, kebetulan teman saya ada di Jepang meninggal karena kanker di sana, dia dikremasi. Dulu sama-sama main di Mangga 2, masa kecil remaja kita kumpul bersama dan pulang ke Jepang. Karena orang tuanya sebagian Jepang, mamanya Jawa, papanya Jepang, meninggal di Jepang. Dikremasi, Kristen, kremasi. Ini kan jadi jawaban, kalau memang mereka nggak sanggup beli tanah, bagaimana caranya? Kremasi. Apakah Tuhan marah dengan orang yang miskin nggak mampu membeli tanah untuk dikuburkan? Ya enggak gitu dong, enggak gitu dong. Ya, makanya gereja harus luas Bapak Ibu. Tidak boleh kaku memberi aturan. Karena situasi itu berbeda, Alkitab saja diam dan luas. Kenapa kita gereja harus kaku menerapkan hukum? Apakah memang Tuhan murka hanya dengan api? Ya enggak juga. Teliti Alkitab. Lihat ya. Tuhan bisa murka dengan bencana lain. Bani Korah. Karena melawan Tuhan berulang-ulang. Anda tahu dikuburkan. Jadi Tuhan buka tanah. Bani Korah itu sekaligus masuk ke dalam tanah. Tanah itu balik lagi menutupnya. Artinya bahwa Tuhan bukan hanya marah dengan api, Tuhan bisa marah dengan kuburan. Anda jangan bilang kalau kubur orang Tuhan berkenan. Tuhan bisa marah dengan kuburan juga kan, kalau dia melanggar firman-Nya. Ini buktinya Bani Korah dikubur oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mau beri alasan Tuhan marah dengan api, Tuhan marah juga dengan tanah. Tuhan juga bisa marah bukan dengan tanah. Ini ayatnya ya dalam Bilangan yang ke-16. Tuhan bisa marah juga dengan air bah. Dengan banjir pun Tuhan marah. Tuhan berapa kali marah sama Jakarta karena banjir terus. Terus tuh, dengan Mekah gimana kemarin? Berbarengan LA dibakar lalu Mekah banjir. Tuhan marah dengan Mekah. Tempat yang suci itu orang lagi sembahyang lalu datang banjir begitu hebat. Tuhan marah? Kita gak boleh buru-buru memberikan penilaian. Gak boleh gegabah. Hati-hati. Selain orang tersinggung kita bisa salah memberikan pengertian. Zaman Nuh Tuhan marah dengan air bahkan bukan dengan api saja. Jadi jangan sampai menyimpulkan sendiri Bapak Ibu. Tuhan marah dengan api. Tuhan marah dengan air. Tuhan marah dengan tanah dikubur. Tuhan marah juga dengan laut. Waktu bangsa Mesir memburu orang-orang Israel. Tentaranya dikerahkan oleh Firaun. Tuhan marah dibenamkan lagi itu. Tentara itu sampai habis semua. Terbunuh tentara Mesir yang mengejar bangsa atau umat pilihan Tuhan. Tuhan marah. Jadi Tuhan bisa marah dengan segala cara. Jangan disimpulkan dengan satu benda saja. Dan kita juga tidak boleh terlalu cepat memberi penilaian Tuhan marah. Tuhan tidak secepat kita emosi. Halo? Anda tuh darah tinggi semua. Coba cek dah. Jangan makan obat aja lu. Saya aja darah tinggi. Tiap hari saya minum Terafas. Tiap hari saya sudah hampir 12 tahun minum Terafas. Ya. Bapak Ibu dengar baik-baik. Obat sekarang lebih baik. Jangan cepat, saya makan obat terus nanti ginjal saya terpengaruh, rusak. Enggak juga Bapak Ibu. Ya, saya minum 12 tahun ginjal saya oke-oke saja. Oke saja, tidak ada masalah. Jadi Tuhan juga bisa marah dengan berbagai-bagai cara. Itu kita keluaran. Nah, kalau nanti ada orang dikremasi, apakah Tuhan tidak bisa bangkitkan dengan tubuh yang baru? Nah ini yang salah. Waktu saya ketemu dengan Dr. Chris Marantiga ketika saya masih kuliah dulu di S3 di Yogyakarta, kita pertanyakan ini. Apa betul Pak, saya bilang, kalau nanti orang dikremasi, tubuhnya nggak dibangkitkan. Hanya orang yang dikuburkan. Oh enggak. Menurut beliau, Tuhan membangkitkan bukan dengan tubuh yang lama, dengan tubuh yang baru.
Tanpa perlu ada sisa tubuh yang lama, Tuhan bisa ciptakan yang baru. Kan Tuhan Maha Kuasa. Dikuburkan dari tubuh tanah, kembali tanah, atau dikremasi dari tubuh tanah menjadi debu, sama saja. Kejadian 3 ayat 19, Pengkhotbah 12:7 diulang-ulang antara kata debu dan tanah itu. Kalau beda tidak akan dikatakan dalam kalimat yang sama. Debu, tanah, debu, tanah, debu, tanah. Saya coba cari tahu, saya buka Google juga, ternyata debu tanah itu senyawanya sama. Saya nggak tuliskan di sini. Debu itu bagian dari tanah. Jadi tanah itu terdiri dari 3 unsur. Debu, liat, dan pasir. Itu tanah. Pasir, debu, dan liat itu tanah. Jadi debu itu bagian salah satu dari tanah. Itu saja sih yang disebutkan dari Google. Ya. Prosesnya tentunya debu itu lebih cepat. Paling lama 2 jam. Mayat dibakar, dikremasi jadi debu cuma 2 jam. Tapi proses dikuburkan, tubuh jadi tanah itu butuh bertahun-tahun. Jadi gini kesimpulan saya. Keselamatan, kalau kita bicara soal keselamatan, kan kubur bukan hanya upacaranya kita bahas, tapi keselamatannya seorang diterima saat dia masih hidup. Sudah mati itu urusan Tuhan. Upacara apapun tidak akan menentukannya. Upacara pemakaman adalah mengembalikan tubuh. Cuma kembalikan tubuh ke asalnya. Kalau dikubur proses lama, kalau prosesnya kremasi lebih cepat gitu saja. Sementara jiwa roh kembali kepada pemiliknya. Itu saja nggak usah diperdebatkan. Itu intinya sebetulnya. Mau dikubur boleh, mau dikremasi juga mesti gereja kita membuka tangan. Jangan menolak. Nah saya termasuk pandangan yang ini Bu Bapak. Saya lebih luas, lebih modern gitu mengikuti perkembangan yang ada. Upacara pemakaman disesuaikan dengan keadaan. Kalau tadi dikatakan anak itu satu-satunya yang Kristen, keluarganya non-Kristen, ya udah karena keadaannya begitu. Mereka pakai upacara kremasi karena agamanya lain, ya sudah saya serahkan. Saya bilang kita tidak keberatan, gereja tidak akan komplain, gereja tidak akan protes. Nanti keselamatan anak enggak gitu, ya. Anak itu sudah beriman pada Kristus, ini enggak usah berdebat. Saya pernah lihat di kuburan Bapak Ibu, gara-gara sebagian keluarga agama seberang, sebagian Kristen. Bapaknya mau dikuburkan itu perang loh. Di kuburan mereka ribut ingin mengupacarakan agamanya. Kalau saya kebetulan jadi pendeta anak-anak itu saya akan berkata, sudah ngalah saja. Dia mau pakai upacara Islam boleh, cara Buddha boleh, terserah dia. Enggak usah sampai ada banjir darah. Enggak usah lagi yang mati ditambah dengan kematian lain. Enggak perlu, mengalah saja. Toh upacara yang ada tidak akan merubah keselamatan orang yang meninggal ini. Kan begitu, selesai. Kita kan agama damai, aku pusing banget begitu. Repot aja kata Gus Dur. Kok gitu aja repot gitu kata dia. Ada beberapa pertimbangan kebijakan ya untuk memutuskan pemakaman untuk anak-anak ke depan. Ada orang, udahlah saya mau kremasi aja. Sebenarnya ada baiknya juga sih. Mama papa saya semua dikubur. Saya sampai sekarang nggak sempet untuk nengok. Kalau nengok juga saya pikir mau ngapain gitu. Kok kita juga tidak bisa bangkitkan dia. Saya pernah minta nomor HP dia nggak kasih sampai sekarang. Iya memang kenangan, tapi sejauh mana sih itu mempengaruhi kita? Itu mungkin saya masih bisa untuk orang tua saya tengok bisa. Anak saya masih bisa, tapi cucu saya, nanti cucu saya punya anak lagi, udah lupa udah semua. Ada yang bilang udahlah kalau kita mati jangan beratkan anak cucu itu. Kan pajak mesti ada, bayar lu pajak kuburan itu. Terus kemudian perawatan, rumput-rumput itu mesti dibayar tiap bulan bukan tiap tahun Bapak Ibu. Itu nggak murah. Kalau kebetulan keluarganya cukup, nggak ada masalah. Kita bisa suruh orang, tapi kalau keluarganya sendiri buat makan susah, kan kasihan jadi beban. Makanya ada orang mengambil keputusan, udah dikremasi aja, diarungi debu kita, selesai. Toh maknanya juga nggak berubah secara alkitabiah, semua sudah pulang ke surga. Yang pulang kan pribadinya, jiwa dan rohnya, tubuhnya kembali di tanah. Mau dikubur sama, mau dikremasi sama. Pak dibuangnya di mana? Di mana saja sama. Di laut bisa, di sungai bisa, di sawah bisa. Saya cuma ingatkan yang di laut mesti belajar berenang dulu dari sekarang. Nah kalau nggak disebar ke laut nggak bisa berenang kan tenggelam. Mati lagi 2 kali entar.
Bercanda, bercanda saudara. Jadi di mana saja oke. Ya Bapak Ibu jangan ragu. Gereja kita akan tetap melayani dengan baik. Saya sudah berikan jawaban seperti ini, kiranya jadi pertimbangan kita. Jangan kaku melayani. Ingat sekali lagi, persoalan adalah keselamatan, bukan upacara pemakaman. Persoalan terpenting adalah keselamatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembahasan hari ini. Kami berharap supaya kami luwes. Kami tahu mana yang prioritas, yang terpenting dan mana yang sekunder. Tuhan, biar jemaat gerejamu di sini bisa empati dan simpati terhadap orang-orang yang menggunakan upacara lain. Yang penting bagi kami dia sudah terima Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan dengan perjamuan untuk mengingat korbanmu yang telah kau lakukan demi membayar dosa kami. Dan ini yang terpenting, keselamatan kekal. Tidak bisa dibayar, digantikan dengan apapun juga. Kami sambut perjamuanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karya terbesar. Mari para perjamuan. Hidupku